mengevaluasi kinerja dari metode machine learning. Nah, untuk mengevaluasi performa dari model yang dibangun, kita biasanya menggunakan ukuran yang disebut dengan akurasi atau tingkat kesalahan atau error rate. Jadi kalau akurasi itu dirumuskan sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Jumlah prediksi yang benar itu maksudnya apa? Tadi pada tugas yang sebelumnya tadi, saya kembali lagi. Kalian kan mengerjakan yang nomor 1, ini tadi. Ini kan? Ini kan kalian diminta memprediksi berapa nilai alarm kelasnya, 1 atau 0. Kemudian ini dicocokkan dengan realnya. Realnya benar nggak bahwa kalau kondisinya seperti ini, alarmnya berbunyi dan tidak. Jika benar, maka itu disebut dengan prediksi benar. Jadi kalau memang benar di sini 1, kemudian realnya juga 1, maka itu dikatakan prediksinya benar. Nah, kalau misalkan ternyata realnya itu tidak menyala, sedangkan di sini hasil prediksinya menyala, maka itu disebut dengan error atau prediksi yang salah. Nah, jadi untuk menghitung akurasi itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, misalkan dari 5 data ini ternyata 2 yang benar, yang 3-nya salah, maka jumlah akurasinya ya berarti 2/5, karena yang kita uji ada 5. Jadi 2/5. Jadi akurasinya adalah 40%. Sedangkan errornya itu kebalikannya, jumlah yang salah dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, kalau untuk kasus ini contohnya misalkan 3 salah prediksi. Nah, maka jumlah error rate-nya itu adalah 3/5 atau 60%. Itu cara menghitung akurasi dan error. Nah, model dalam klasifikasi error dalam model klasifikasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu resubstitution error atau error yang terjadi pada saat pembelajaran dan generalization error atau error yang terjadi pada saat pengujian. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya error yang terjadi pada saat pembelajaran itu adalah error yang kita hitung dengan menggunakan data trainingnya. Ya, jadi misalkan di sini kita punya data training seperti ini. Nah, kemudian kita hitung kembali ya hasil ini dengan menggunakan bias. Ini kan realnya dia 1. Tapi misalkan kita ulangi perhitungannya dengan menggunakan naive bias tadi dengan E-nya 1, B-nya 1, R-nya 1, N-nya 1. Nah, ini hasil prediksinya apa? Misalkan di sini 1, ya berarti dia nilainya benar. Kemudian diulang lagi, misalkan di sini juga nilainya 1 berarti benar. Artinya, jumlah akurasi yang kita dapatkan dengan menggunakan perhitungan prediksi yang ada pada data training itu yang disebut dengan generalization error. Nah, sorry, errornya ya maksudnya. Nah, itu maksud saya error resubstitution. Itu yang diperoleh dari data training. Nah, sedangkan error yang diperoleh dari perhitungan yang diperoleh dari data tes, ini kan kita sebut dengan data tes. Data tes itu adalah data yang kita pakai untuk menguji dari sistem kita.
Ini tadi kan tidak ada isinya ya, dari soal tadi itu yang ini itu tidak ada isinya, kalian diminta memprediksi. Nah, ini yang disebut dengan data test. Nah, ini. Di sini ada penjelasannya juga, ini adalah data test. Ini adalah yang atas ini disebut dengan data training. Nah, kalau perhitungan error itu kita gunakan terhadap data test, maka itu yang disebut dengan generalization error. Saya ulangi, error yang terjadi yang kita peroleh berdasarkan data training itu disebut dengan resubstitution error. Model yang baik, ya, model yang baik itu harus mempunyai training error dan generalization error yang rendah, itu yang baik. Tapi terkadang di dalam sebuah pembuatan model itu kita mendapati training errornya kecil, tapi generalization errornya besar. Nah, satu kondisi di mana generalization errornya tinggi, sedangkan training errornya itu rendah, itu disebut dengan kondisi overfitting. Ya. Kemudian kebalikannya itu adalah kondisi underfitting. Kondisi underfitting itu adalah kondisi di mana error untuk training dan error untuk testingnya sama-sama tinggi. Sama-sama masih tinggi ya. Berarti artinya model itu belum belajar dengan baik. Ya. Jadi belum mempelajari struktur dari data yang diinputkan dengan sebenarnya. Nah, yang kalau ini terjadi, maka kita harus melakukan pembelajaran ulang ya, dengan menggunakan data yang lebih banyak misalkan atau data yang lebih benar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi ini, overfitting. Kalau kondisi overfitting, ini pada saat kita trading dia sudah bagus, tapi ternyata pada saat kita uji, errornya tinggi. Nah, ini susah diprediksi. Bagaimana menghindari terjadinya overfitting? Kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa terjadi overfitting. Jadi overfitting itu bisa terjadi karena adanya noise pada dataset yang kita miliki. Yang dimaksud noise di sini adalah penentuan kelas yang salah. Jadi kalau kita punya datanya, kemudian kita labeli data itu dengan salah, atau kita kategorikan data yang kita miliki itu salah kategorinya karena pengetahuan kita tidak mencapai di situ, ini yang akan menyebabkan terjadinya overfitting. Contohnya, misalkan ini adalah data yang digunakan untuk menentukan apakah makhluk hidup itu merupakan jenis apa itu namanya? Saya lupa ya. Binatang menyusui itu apa namanya? Mamalia, Bu. Ah, iya, betul. Saya lupa sih. Ya, jadi maksudnya ini di data ini untuk menentukan apakah makhluk ini adalah mamalia atau tidak. Jadi ini ada binatang-binatang, ada kelelawar, ada kucing, kemudian ada binatang yang hidup di air juga, paus ya. Nah, di sini datanya seperti ini. Ya, variabelnya adalah body temperatur, kemudian melahirkan atau tidak, kemudian berkaki 4 atau tidak, lalu berhibernasi atau tidak. Nah, kemudian kelasnya di sini dibagi menjadi dua, mamalia dan tidak mamalia. Ya. Nah ini kelelawar itu meskipun dia berupa burung ya, mirip seperti burung, tapi sebenarnya dia termasuk mamalia. Nah, ini yang melabeli ini salah karena dia menganggap dia burung gitu.
Jadi dianggap dia tidak mamalia. Jadi kan salah. Kemudian ikan paus meskipun ikan, tapi dia kategorinya adalah mamalia juga. Meskipun hidupnya di air. Nah, di sini salah melabelinya. Dia dilabeli menjadi bukan mamalia. Nah, kondisi inilah yang disebut noise. Atau salah dalam menentukan kelas di awalnya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya overfitting. Di mana overfitting itu terjadi di mana kalau kita training dia berdasarkan data ini, dia benar semua. Artinya dalam memprediksi dengan naive bias, di sini juga yes, di sini juga yes, di sini juga no gitu ya. Ini benar semua. Jadi kan errornya 0. Tapi pada saat dilakukan tes dengan data yang berbeda, di sini ada data lain, data tes, di mana manusia kita masukkan juga, kemudian ada pigeon, ada elephant, ada leopard, ada turtle, ada penguin, kemudian ada dolphin, spiny amphitheater. Nah, ini ternyata ada yang salah di dalam penentuan kelasnya. Nah, jadi manusia ini harusnya dikategorikan sebagai manusia, masuk ke mamalia juga manusia ini. Tapi hasil dari prediksi dengan menggunakan bias, dia dihasilkan hasilnya no. Demikian juga dolphin. Dolphin ini meskipun dia binatang yang hidup di air, ya, dia juga merupakan mamalia. Nah, hasil prediksi dari biasnya, hasilnya tidak no. Nah, sehingga kan salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Sehingga terjadi errornya adalah 3/10. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan overfitting. Nah, ini. Kalau digambarkan dengan gambar 2 dimensi, overfitting itu kondisinya biasanya terjadi karena seperti ini. Ini kan misalkan data itu ada data yang warnanya merah, ada yang data warnanya biru ini. Nah, ini dibagi menjadi 2 kelas. Dan jadi 2 kelas, seharusnya garis yang membagi antara 2 kelas itu kan garis yang lurus ini. Saya gambarkan. Jadi garis ini itu akan memecah 2 data ini, data yang merah dan data yang biru ini menjadi 2 bagian yang tepat. Nah, tapi ternyata ada satu anggota dari kelas biru ini yang masuk ke areanya yang warna merah. Sehingga menyebabkan batasnya tidak lagi seperti ini, tidak lagi menjadi lurus, tapi dia jadi seperti ini, terdistorsi namanya. Jadi nah, seolah-olah terbelah menjadi 3 bagian. Nah, ini batasnya yang terdistorsi karena adanya noise. Maka ini dianggap sebagai noise-nya. Kemudian overfitting ini juga terjadi karena data yang kita miliki tidak mencukupi. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah data training yang kita miliki itu terlalu banyak yang masuk ke kelas 1 misalkan. Sedangkan yang masuk ke kelas 2 itu sedikit. Contohnya seperti ini. Kita punya data training itu hanya 5, misalkan hanya 5 ya. 4 diantaranya ini adalah masuk ke kelas non-mamalia. Sedangkan yang mamalia itu hanya 1. Nah, sehingga sistem itu nanti akan
mempelajari hanya mengacu ke satu kondisi ini saja. Bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu apa? Mamalia itu adalah yang body temperaturnya warm, give birth-nya no, berkaki empatnya ya, dan berhibernasi. Sehingga kalau ada binatang lain yang tidak menyerupai atau tidak sama dengan kondisi ini, maka dia dianggap bukan mamalia. Nah, ini karena data yang digunakan untuk mempelajari apakah binatang itu adalah mamalia dan tidak, itu hanya satu. Sedangkan yang bukan mamalia itu ada 4. Jadi lebih banyak yang tidak mamalia daripada yang mamalia. Hal ini yang juga akan menyebabkan yang terjadinya overfitting. Ya.